Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih fosfor itu. Nah, fosfor ini merupakan mineral yang dapat dijumpai di hampir semua bahan makanan. Nah, terutama ada di daging merah. Lalu ada di makanan yang mengandung susu, lalu ada ikan, ada unggas, ada beras, dan juga gandum. Nah, fosfor ini memiliki peran penting, yaitu dalam regulasi pelepasan energi. Lalu juga menjadi komponen membran sel dan juga DNA, lalu menjadi penyerapan dan transportasi zat-zat gizi, lalu menjadi bagian dari senyawa esensial, klasifikasi tulang dan gigi, dan juga regulasi keseimbangan asam basa. Baik, yang kedua yaitu kebutuhan fosfor ini berdasarkan AKG. Yang pertama pada bayi usia 0-5 bulan ini kebutuhannya yaitu sebesar 100 mg. Nah, yang kedua yaitu pada usia 6-11 bulan ini kebutuhannya yaitu 275 mg. Untuk usia 1-3 tahun yaitu di 460 mg, untuk usia 4-9 tahun ini di 500 mg. Nah, pada laki-laki usia 10-18 tahun ini kebutuhannya yaitu di 1250 mg. Nah, untuk usia 19-80 tahun ke atas ini kebutuhannya yaitu 700 mg. Nah, untuk perempuan ini pada usia 10-18 tahun ini di 1250 mg. Untuk usia 19-80 tahun ke atas ini sama, yaitu di 700 mg. Baik, yang ketiga yaitu sumber dan fungsi dari fosfor. Untuk sumbernya ini bisa didapat dari daging merah, susu, ikan, unggas, roti, beras, dan juga gandum. Nah, untuk fungsinya sendiri, fosfor ini bagi tubuh manusia ini sangat besar, yaitu khususnya itu dapat berperan dalam proses pembentukan tulang. Nah, fosfor ini juga memiliki fungsi dalam tubuh ini antara lain itu membantu meningkatkan proses aktif yang terjadi selama pencernaan makanan dan pembuangan sisa metabolisme. Baik, selanjutnya yaitu metabolisme fosfor. Nah, metabolisme fosfor ini dimulai dari pencernaan. Nah, fosfor yang berasal dari makanan seperti daging, susu, telur ini masih terikat dengan protein, lemak, dan juga senyawa lain. Nah, oleh karena itu, fosfor ini harus dipecah terlebih dahulu oleh enzim seperti fosfolipase dan alkalin fosfat agar berubah menjadi fosfat anorganik bebas sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, yang kedua yaitu absorpsi. Nah, selanjutnya pada tahap absorpsi ini fosfor ini diserap di usus halus, terutama di bagian jejunum. Sekitar 50-80% fosfor dari makanan ini dapat diserap tubuh. Nah, penyerapan ini tuh dibantu oleh vitamin D atau kalsitriol. Nah, fosfor ini dapat masuk melalui difusi pasif maupun transfer aktif menggunakan sodium fosfat kontransporter. Nah, setelah itu tahap transportasi. Nah, setelah diserap ini, fosfor ini masuk ke aliran darah untuk proses transportasi. Nah, di dalam darah ini fosfor berada dalam bentuk ion fosfat dan sebagian berikatan dengan kalsium, magnesium, natrium, atau protein plasma. Nah, fosfor ini kemudian diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu pada tahap penyimpanan. Nah, untuk penyimpanannya ini sekitar 85% fosfor ini disimpan di tulang dan gigi bersama kalsium dalam bentuk hidroksiapatit. Nah, sedangkan sisanya ini berada di jaringan lunak dan cairan tubuh. Nah, fosfor di dalam sel ini juga berperan penting dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi tubuh. Nah, yang terakhir yaitu ekskresi. Fosfor ini dikeluarkan melalui urin dan juga feses. Nah, ginjal ini menjadi organ utama yang mengatur pengeluaran fosfor agar kadarnya ini tetap seimbang di dalam tubuh. Nah, jika kadar fosfor dalam darah ini terlalu tinggi, ginjal ini akan meningkatkan pengeluaran fosfor melalui urin. Selanjutnya yaitu efek klinis kekurangan dan kelebihan fosfor. Yang pertama yaitu pada kekurangan. Nah,
Kekurangan fosfor atau hipofosfatemia ini dapat menyebabkan gangguan pada pembentukan tulang dan gigi karena fosfor ini berperan penting bersama kalsium dalam menjaga kepadatan tulang. Nah, selain itu, kekurangan fosfor ini juga dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, lemah otot, nafsu makan ini menurun, dan juga gangguan pertumbuhan karena produksi energi di dalam sel ini, tubuh ini menjadi terganggu. Nah, pada kondisi yang lebih berat ini dapat terjadi tulang menjadi rapuh atau osteomalacia. Selanjutnya yaitu kelebihan. Nah, kelebihan fosfor atau hiperfosfatemia ini dapat mengganggu keseimbangan kalsium ini dalam tubuh. Nah, jika kadar fosfor ini terlalu tinggi, nah kadar kalsium dalam darah ini dapat menurun. Nah, sehingga tubuh ini mengambil kalsium dari tulang. Nah, akibatnya tulang menjadi lebih rapuh dan dapat terjadi pengerapukan pada jaringan lunak atau pembuluh darah. Nah, kelebihan fosfor ini juga sering berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal, karena ginjal sendiri ini berperan dalam mengatur pengeluaran fosfor dari tubuh. Baik, selanjutnya yaitu interaksi fosfor dengan zat gizi mikro lain. Nah, ini biasanya terjadi dengan kalsium, magnesium, dan juga vitamin D. Nah, prosesnya ini dimulai saat makanan yang mengandung fosfor ini masuk ke dalam tubuh dan dicerna di usus. Nah, selanjutnya pada tahap ini tuh vitamin D akan membantu penyerapan fosfor dan kalsium ini agar dapat masuk ke dalam darah. Nah, setelah diserap, fosfor ini akan bekerja bersama kalsium dan juga magnesium dalam pembentukan serta pemeliharaan tulang dan juga gigi. Nah, ketiga zat gizi mikro tersebut ini saling mendukung dan menjaga kepadatan tulang dan keseimbangan mineral dalam tubuh. Nah, selain itu, fosfor ini juga membantu proses pembentukan energi di dalam sel tubuh. Namun, jumlah fosfor ini juga harus seimbang. Jika kadar fosfor ini terlalu tinggi, maka penyerapan kalsium ini juga dapat terganggu, sehingga tubuh mengambil kalsium dari tulang. Nah, akibatnya tulang ini bisa menjadi lebih rapuh. Jadi, fosfor ini memiliki hubungan yang erat dengan zat gizi mikro lain dalam menjaga fungsi tubuh dan juga kesehatan tulang.